Selamat malam pemirsa, jumpa lagi bersama saya Irma Huta Barat dalam acara Suara Indonesia. Suara orang-orang yang berkarya dengan penuh cinta dan kecintaan. Suara orang-orang yang hidup dalam karyanya. Pada malam ini kita akan membahas tentang kain Indonesia. Mengapa kain Indonesia menjadi penting? Karena kain adalah bagian yang terpenting dari budaya kita. Banyak orang-orang yang belum mengenal ada apa di balik sehelai kain. Bukan hanya sebagai sandang atau pakaian semata, tetapi ada nilai-nilai di balik kain itu. Bukan hanya yang terlihat, tetapi yang tidak terlihat. Banyak kajian yang bisa kita dapatkan dari sehelai kain, tentang sejarahnya, tentang alam sekitarnya, tentang orang-orang yang memakainya. Pada malam ini, kita akan menggali lebih banyak lagi mengenai kain Indonesia bersama Josephine Wirati Komara atau yang dikenal dengan Obin. Hello. Hai. Apa kabar? Ya gini. Finally, akhirnya. Akhirnya. Oke, Obin selalu buka sendal ya? Otomatis kali ya. Otomatis ya? Otomatis. Jadi saya ini pakai sendal apa saya buka aja Yang ya? enak aja, yang enak aja. Ya, saya buka deh. Sebenarnya orang Indonesia itu kalau berkunjung ke rumah orang itu biasanya emang dibuka ya sandalnya ya. Tapi itu mungkin karena udah nggak sadar kali, udah kebiasaan. Iya. Mungkin Menurut Obin tuh kebiasaan yang bagus apa bukan? Ya kalau buat Obin bagus, soalnya enak. Enak ya. Free, nggak usah pakai jadi- sendal, nggak usah pakai sepatu ya. Kadang-kadang capek kan kalau pakai Iya. sepatu. Karena kebanyakan rumah-rumah orang Indonesia biasanya di depannya masih disediakan tempat untuk taruh sendal atau Betul. sepatu ya kan. Itu refleks kali ya. Refleks. Atau nggak bawa kuman ke dalam rumah juga itu jadinya. mungkin itu kalau mau dibahas, atau mungkin karena panas kali di Indonesia ya, jadi kadang-kadang kita capek dari luar, kalau kena ubin dingin gitu kan jadi relax. Kayak ini kan sekarang kan enak gini. Anyway, terima kasih sudah datang malam ini. Jauh-jauh dari Bali, pemirsa, Obin datang dari Bali untuk acara ini. Dan saya sendiri merasa sebagai sahabat, pengagum, dan juga orang yang tidak pernah henti-hentinya bertanya mengenai apa saja yang akan dibuat oleh Obin pada bulan ini, pada tahun ini, dan tidak pernah habis karyanya. Sebelum kita mulai bincang-bincang ini, saya ingin mengajak tamu saya untuk makan sirih dulu. Pernah nggak makan sirih, Obin? Pernah? Pernah waktu kecil. Yang benar. Nenek juga. Terus Tembok mami sampai pada ini, pada merah semuanya, kena apa? kena lepetannya. Pinang? Pinang ya? Oke, saya bikinin satu, nanti kita makan bareng-bareng ya. Ayo. Oke. Tapi lagi makan sirih ini, tahu nggak ada apa di balik sehelai daun sirih dan tradisi memakan sirih ini? Welcome, ya benar. Itu Sama friendship. iya. Jadi Persahabatan. ini saya menghargai Obin. Saya menghargai tamu saya. Lalu juga Sampai dibikinin. Lalu juga dari sehelai daun sirih ini sebetulnya ada filosofinya. Tahu nggak, Obin? Daun sirih ini kan tumbuhnya merambat. Tapi dia tidak merugikan tanaman yang ditumpanginya. Jadi dia tidak parasit, tidak mengganggu. Selain dari fungsinya yang sudah banyak itu ya, antiseptik. Betul. Lalu dia juga bisa menyembuhkan luka-luka di mulut atau sariawan, segala macam. Yang kemudian ada kapurnya. Kapurnya itu putih. Kalau putih itu artinya kita datang bertamu dengan pikiran yang jernih, yang tulus, yang nggak ada putih. pikiran maksud apa-apa. Benar. Dan gambir ini canggih sekali loh. Dia itu pertama rasanya pahit, tapi kemudian setelah itu rasanya jadi enak banget. Jadi manis. You know that. Enak. Ya, oke. Jadi sebetulnya kita kan sekarang budayanya udah diganti ya dengan beli permen, dengan makan chewing gum, nggak apa-apa juga, tapi kan ada sampahnya. Kalau ini sebenarnya boleh dikunyah, boleh dimakan, dan dia sangat baik bagi kesehatan mulut dan tubuh kita. Kita bagi dua ya, saya mau bagi ini. Jadi saya mau, sekarang tamu-tamu saya suguhkan sirih dulu.
Selamat datang Obin. Thank Terima you. kasih. Thank you for Makasih. coming. Kita makan yuk. You like it? Ada orang yang nggak biasa dan nggak pernah. Tapi mungkin Obin sering ya. Itu bikin napasnya jadi wangi. Dan Kaget juga nggak sama rasanya? Enggak. Nggak. Enggak. Sama sekali nggak. That's nice. Saya ngarepin ada yang nggak pernah gitu. Nggak ya. Saya selalu setiap kali habis makan siri ini rasanya kayak habis dibersihin sama dokter gigi. Benar. Terus apa? Ininya juga jadi nafasnya juga jadi enak banget dan bertahan lama. Oke. Kita sudah bicara tentang sirih. Sekarang ngobrol tentang kain deh, Obin ya. Kain. Nah, udah ada tempatnya. Saya telan. Oke. Kita sepakat ya bahwa Indonesia itu adalah negara yang paling kaya kainnya. Setuju. Setuju ya? Setuju. Setuju. Dan banyak nilai-nilai di balik selai kain itu. Obin bisa cerita kepada saya dan kepada pemirsa, bagaimana bisa mulai kecintaan terhadap kain itu tumbuh. Waduh, panjang tuh ceritanya tuh. I have time for you. Nah, kalau udah kayak gini Naikin kaki. Udah I have naikin time for you. kaki. Saya punya banyak waktu untuk dengerin. Ya, ayo. Gimana ya? Orang nanya kapan jatuh cinta sama kain. Kalau Obin bilang sih lebih banyak kayaknya Obin yang dipikat sama kain. Ya, ya. Setiap kali ada yang nanya, I try to think back gitu, coba mikir kembali kapan ya kain gitu. Mungkin Irma dari saat mami dulu kalau suka ke pesta, terus kainnya keluar semua, terus kebayanya keluar semuanya. Terus kita ngeliatin, waktu kecil kan kita ngeliatin gitu, buka, terus kita tanya kan, mau kemana mam gitu kan, nanti malam udah ada undangan. Oh iya, di mana kan kita nanya. Jadi ada konteks masuk. Mami sendiri punya koleksi banyak kain. Kalau orang sekarang manggilnya koleksi, Padahal itu adalah barang-barang dasar yang dimiliki oleh seorang perempuan. jadi berkebaya itu dalam keseharian Iya. maminya Obin. Enggak, iya. Ada kadang-kalanya kebaya, kadang-kadangnya congsam, apa blus, apa, tapi kebaya itu buat mami, ya kebaya buat mami. Jadi kita mungkin dilihatin mami ngeripet kainnya, terus kalau umpamanya lagi nganggur di rumah, depan TV, mami suka wiron, terus kita bantu pegangin. Ya. Terus dipakein paper clip, terus paper clipnya dipakein kertas dulu Ya. supaya nggak karatan. Jadi artinya kecintaan mami terhadap kain itu menular, turun ya? Kayaknya Obin yang lebih kesemsem daripada mami. Kalau mami sangat menghargai, seperti kebanyakan perempuan-perempuan zaman dulu, sangat menghargai. Karena mungkin satu, dia tahu cara pembuatannya mereka. Kedua, mereka sangat membutuhkannya. Ketiga, pada saat lagi berkain dan ketemu di tempat sosial, itu ngomong, dibahas itu motifnya apa. Aduh, itu kain bagus sekali dari ini, atau cara makainya gimana. Itu adalah pokok pembicaraan. Nah, itu bisa terjadi karena pengetahuannya cukup. Ya, ya, ya. Tentang pengetahuan ini. Obin tidak bersekolah formal ya, tetapi bisa berbisnis, berkarya, meresearch. Itu umur berapa berhenti bersekolah? 12. 12 tahun. Pas 12. This cannot be a good example, tapi ya, oke, teruskan. Banyak orang bilang. Berhenti sekolah umur 12. Banyak orang bilang, Din, jangan bilang-bilang dong, lu nggak sekolah, ntar anak gue nggak mau sekolah juga. Dan kemarin beberapa hari yang lalu ada teman saya, kamu ngomong sama anaknya, kamu bikin PR gini,
Itu yang Tante Obin di TV katanya dia nggak sekolah, buktinya aduh nih backfire nih. Jadi may I ambil kesempatan ini Iya, untuk iya, iya. Go menjelaskan ahead. klarifikasi. Ini kesempatan untuk menggali tentang seorang Obin dan kain-kainnya. Obin So, boleh nggak be my sekolah? guest. Obin boleh nggak sekolah? Tapi, Tapi Obin belajar. ya, Jadi gini, kita bikinnya jadi kayak rumus karena orang sekarang kan butuh rumus. ya harus ada yang diingat. Bila tidak sekolah, silakan. Tetapi Harus tolong berkonsekuen, bersikap bahwa Anda akan lebih banyak belajar. Karena belajar sama sekolah tuh beda. Ya, Sekolah kan adalah yang udah kurikulumnya udah disediain. secara formal Ah. mengikuti jenjang pendidikan yang sudah disediakan. Agar supaya nanti bila lulus ada satu standarisasi, Ya. maka bisa dikeluarkan ijazah atau yang disebut Ya. diploma. Untuk mempermudah proses seleksi sebenarnya. Jadi ada SD, SMP, SMA, Betul. perguruan tinggi. Dan Obin tidak melalui itu sama sekali. Ada dasar sampai kelas 6 SD ngitung bisa apa bisa, tapi kalau dikasih peta blong nggak tahu deh yang mana di mana nggak jelas gitu kan, ya udah. Nah, tapi belajar itu adalah ini ya, Ilma ya, belajar curiosity, Ya, keingintahuan itu kan setiap manusia, setiap makhluk binatang pun begitu lahir begitu bisa gerak itu kan banyak sekali, tinggi sekali curiosity-nya, rasa ingin tahunya ya. itu tinggi sekali. Jadi keingintahuan itu adalah awal dari ilmu pengetahuan yang Betul. akhirnya dilakukan seumur hidupnya Obin. Sampai sekarang kalau lihat apa-apa gitu, itu apa ya, itu kenapa begitu, itu kok gitu. Sangat sangat memperhatikan hal-hal kecil justru. Nah, yang bikin pada saat anak lagi kecil kalau dia lihat ada api, umpamanya 3 tahun, kan dia langsung mau megang kan, karena Ya. tertarik. Dia mau langsung dia megang, dia mau tahu itu apa. Tapi seringkali waktu kecil jangan dipegang, nanti panas. Nanti pergi ke supermarket itu anak baru mau megang, umpamanya Jangan, jangan nanti nanti jatuh. Kalau hujan jangan Jangan. kena air, nanti Nah, sakit jadi- pilek. Oke. Kebanyakan jangan. Itu membunuh ya, kebanyakan jangan ya. Iya, itu bukan apa, lama-lama takutnya, khawatirnya anak itu jadi setiap kali ada semangat curiosity-nya, Menjadi takut dan terus ragu. setiap kali dia lihat sesuatu dia mau itu apa ya, di dalam otaknya itu apa ya. Tapi untuk menanya atau memegang udah takut ada apa-apa gitu. Iya. Jadi keingintahuan dan banyak tanya dan belajar ya. Dan baca. Baca. Walaupun Baca tidak penting. sekolah, tapi baca. Itu tadi pesan yang mau disampaikan ya, bahwa belajar itu beda dengan sekolah. Oke, artinya proses belajar itu adalah proses yang tak kunjung henti. Sampai bisa menghasilkan kain-kain yang sudah tidak terhingga. Kalau dihitung di katalog, ingat nggak berapa banyak? Enggak. Nggak ya? Boleh nitip satu lagi enggak? Boleh. Kalau sekolah jangan lupa belajar. Bukan? Cari nilai. Jangan nanti jadi ibu-ibu please kalau anaknya ditanyain di sekolahan pulang sekolah, hari ini kamu belajar apa yang baru, dapat apa yang hari ini tadinya kamu berangkat sekolah nggak tahu terus sekarang kamu jadi tahu. Mungkin Biasanya pertanyaannya, tadi ulangan dapat nilainya berapa? Aduh jelek, nanti kamu mesti ngeles. Ya. Jangan Oke. gitu. Jadi curiosity dan juga Obin belajar sendiri dengan mengkaji kain-kain Indonesia dan bagaimana cara membuatnya dan lain-lain sebagainya yang menyangkut kain. Kenapa nggak suka disebut sebagai desainer, Obin? Bukan nggak suka, jadi Memang tidak merasa seorang nggak. desainer. Jadi gini, logika Alvin tuh gini, bikin, membuat itu adalah wadah yang lebih besar daripada desain. Oke, jadi sukanya disebutnya sebagai Tukang kain aja. tukang kain ya? Nah, kita kan semua tukang Iya. potret, tukang Saya masak, tukang apa nih? Tukang wawancara orang? Tukang apa? tukang menyajikan personality orang ke Gitu. publik. Jadi Oke. sebetulnya tuh kebayang nggak dunia itu tidak ada pertukangan. Ya, ya. Nggak ada tukang masak, nggak ada Nggak tukang ada tukang- parkir, nggak ada tukang jahit, nggak ada tukang lampu, nggak ada tukang mebel. Tukang lampu, tukang kamera. Tukang ya. kamera, Nggak- tukang nggak bisa mebel. jadi show kita ya. Ah, Ya. ya. Jadi kita tuh sekarang kan import desainer, arsitek, tukang bangunan gitu loh, tukang gambar bangunan. Iya, tapi kalau menurut saya Obin lebih dari sekedar tukang. Kalau pertukangan itu mungkin sesuatu yang
dilakukan dengan rutin. Oh, konotasinya ya kan? Konotasinya, oh dia tukang kayu. Padahal seorang tukang kayu pun ketika melakukannya dengan kecintaan, Itu dia. jadi karyanya Menurut bagus. saya dunia dan Indonesia terutama itu bisa terkenal, dikenal, maju karena dari pertukangan. Mhm. Tukang bangunan, tukang baju, bangunan, tukang kain. Jadi kayak contohnya, ibu kita tukang ngurus anak, Iya, tukang masak. tukang masak. Kita nggak bisa hidup kalau nggak ada tukang Nah, masak. tadi Obin mau bilang itu kenapa tukang atau membuat making itu kata-katanya lebih besar wadahnya daripada desain. Desain Oke. adalah di dalam Merancang. desain merancang itu adalah bagian dari membuat. Iya. Bukannya membuat itu bagian dari ngerancang. Iya, 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 Jadi iya, iya. lebih besar. Baiklah, tukang kain Obin yang memang menerangkan bagaimana kecintaannya bermula dan sampai hari ini masih tetap menjadi tukang kain. Nah, tadi kan sudah diceritakan bagaimana latar belakangnya, lalu sebagai seorang tukang kain. Obin banyak membuat eksperimen, salah satu di antaranya itu adalah kasmir ya. Kashmir. Kasmir yang dibatik, itu Kashmir coba wool. diceritain. Saya tuh suka, kasmir itu enak sekali dipegang, dipeluk. Anget, Anget, empuk. Benar. Terus dia juga nyaman. Tidur aja saya bawa kasmir. Enak kok emang enak dikelonin. Enak banget. Enak Kalau banget. lagi pergi terus kadang-kadang dingin, Mm-mm. di pesawat, di restoran kadang-kadang suka kedinginan gitu. Mm-mm. Bukan apa-apa karena dia tipis kan, Iya. tapi dia anget. Kalau Iya. dulu kan kita pikir kalau harus anget tuh harus tebel. Dengan zaman deh ya bawa barang tebel-tebel gitu Iya. maksudnya. Jadi pemirsa, kasmir itu adalah sebuah nama dari daerah di India di mana kambingnya itu hanya hidup di daerah tersebut. Kambingnya disebut kambing kasmir. Lalu hasil yang dari bulu-bulu kambing biasanya diambil dari bulu leher kambing yang masih muda sehingga dia menjadi sangat ringan, halus, lembut dan juga mampu memberikan kehangatan tanpa terasa berat ataupun mengganggu. Jadi kasmir itu menjadi tren atau trademark bagi Daerah sana orang-orang sih yang memang. menghargai busana dan semua perempuan harusnya punya kasmir ya. Karena Oke. anget sih soalnya. Anget. Oke, cerita bagaimana caranya kasmir bisa dibatik, Bin? Ya di batik. Nah itu dia lama ya 11 tahun. Risetnya 11 tahun. 11 tahun negeri jangan lihat udah bagusnya, gagalnya juga segudang. 11 tahun itu ngapain aja? Dicoba, atau dia berubah, dicoba lagi waktu dibatik, terus dia ngeringkel, terus dicoba lagi, terus dia berubah jadi kuning. Terus waktu dicoba lagi, waktu dicelup dia robek, ya ada aja gitu. Tapi kan setiap Tapi nggak kapok. bukan soal gini, ada lagi satu adventure tersendiri. Jadi kita tuh lagi kayak dalam petualangan di situ. Dalam 11 tahun itu ya. Lagi dalam proses itu. Kita masuk ke sini dia begini. Kita pikir ini kenapa ya? Kita retract kembali. Diulangin lagi apanya yang salah, apa yang membuat. Jadi Obin percaya bahwa sebuah keberhasilan itu tuh adalah akibat daripada serangkaian kesalahan Dan kegagalan yang dipelajari kembali terus diulang lagi kayak orang main dan diperbaiki. Ya itu tadi, jangan kapok kalau mencoba gitu ya kira-kira kayak orang ya. main game aja. Kalau untuk menyelesaikan satu game umpamanya berapa puluh ribu kali sih kita balik lagi ke situ. Sampai di situ sampai di tahap ini gagal. Tapi nanti kita mulain lagi giliran sampai di tahap itu kita udah tahu oh di sana ada bola api umpamanya. Jadi kita tahu untuk menghindari. Nanti maju lagi dikit gagal lagi, ulang lagi sampai satu game selesai. Itu kan berbulan-bulan dan berapa ratus kali kita coba ulang sama aja sebetulnya. How do I look? Beautiful. Ya. Ya, But this has always been your color. I know. This goes with the pearl. Cantik banget ya. It goes with the skin. Dan You itu look good in juga white. hangat sekali. Ya, tadi 11 tahun membuat kasmir bisa dibatik ya. Belum pernah ada. Belum pernah. Belum. Jadi Tapi gini ya, Bin House itu, Irma pernah lihat slogan kartu nama kita enggak? Kan ada tulisannya Bin House,
Ada tadi kartu namanya. Di bawahnya selalu tulisannya Indonesian Creation. Oke. Jadi itu kayak janji gitu loh. Jadi segala yang kita bikin itu tuh kreasi, bukannya sekedar produksi. Jadi kalau udah berani tulis namanya Bean House, Bean House. Indonesian Creation, kreasi Indonesia, berarti memang harus benar-benar barangnya harus ciptaan. Iya, iya, iya. Jadi nggak bisa apa yang ada di luar langsung. Saya pikir Bean House itu adalah kependekan dari Obin. Aduh, nggak ngerti itu Bean House itu temen yang kasih. Jadi Buatan Indonesia. ada yang bilang gitu, jadinya begitu. Jadi itu karena dulu bikin kain pertama ikat kan, Obin kan bikinnya ikat, terus taruh di meja depan gitu, dan nanti temen datang ke rumah, mau dong 2 meter, kalau ikat kan dulu jualnya meteran gitu. Itu lama-lama jadi ngomong, let's go to Bean's house, Bean House, Bean House. Jadi ada Bean's house, jadi lama-lama jadi Bean House. Ya, gitu. jadi artinya itu kecintaan terhadap Indonesianya itu dikembangkan dan sudah dilakukan selama sampai hari ini 40 tahun. Oh my God. Oh yes, I'm 57. I started when I was 17. Nah, itu ada sedikit kelebihan karena nggak sekolah. Jadi orang lagi pada sekolah, kitanya udah main kemana-mana. Tapi jangan semuanya ikutin. Iya. Oke, so you see it as an advantage. Starting early. Nggak, sekarang saya bisa bilang itu advantage. Yeah. Tapi ada juga kawan-kawan Obin yang nggak sekolah, tapi mereka nggak sadar bahwa nggak sekolah formal tapi harus belajar. Ya, kembali tadi yang sudah dikatakan, tidak ada banyak yang nggak jadi. Tidak ada pelajaran. Banyak yang hanyut. Dalam 40 tahun ini, ketika pertama kali ingin belajar batik, itu bisa diceritakan nggak berapa lama? Obin itu bukan tukang batik, Obin itu tukang kain. Tukang kain yang membuat desain motif batik di atasnya. Gini, jadi dari pertamanya bikinnya itu kain polos, terus lama-lama bikin kain garis, terus kain kotak. Yeah. Saya punya semua tuh. Punya kan dari tahun 70-an sekian 80-an. Terus ada yang buat mulai-mulainya tebel, buat jok kursi, terus buat horden, buat kap lampu, bikin kap lampu juga. Apa aja yang bisa dikerjain, apa aja yang bisa dibuat dengan kain, Obin bikin kap lampu, bantal, inget kan? Terus waktu pada tahun 70-an kan banyak hotel mulai buka, Arya Cuca, apa-apa segala macam. Terus nggak ada kain Indonesia yang itu, semuanya import. Ada kain Indonesia, Obin bikin raw silk waktu itu. Lalu banyak kemudian yang bikin ikat-ikat di mana-mana. Buat horden, buat Hilton, buat Mandarin Hotel. Oke, Obin, berarti you never worried people will copy your work? Obin tuh terlalu sibuk untuk worried. Oke. That's my problem. Biarkan saja ya. Nggak, gini ya, kita kan lagi kerja, lagi mikirin ini. Ngerja ini, bikin ini. Kita nggak sempet untuk khawatir. Kalau kita khawatir bahwa banyak karya-karya kita yang diklaim atau diakui oleh negeri atau bangsa lain, monggo. Harusnya kita khawatir nggak? Kalau menurut Obin nih ya, siapapun mau bilang apapun, itu haknya mereka. Ini batik punya saya, Tunggu gitu. Dulu. Kan bisa juga ini laki punya gue. Gitu, padahal terserah ya. Tapi batik, contohnya batik ya, kita ngomong batik. Batik itu dipakai oleh orang Indonesia dan orang-orang di regional sekitarnya. Dan juga sudah di luar negeri. Oke? Batik dipakai di luar negeri dan menjadi bagian dari pusaka keluarga udah sejak 60, 70, 100-an tahun yang lalu. Saya pernah ke Jepang, ketemu ibu-ibu umur 90 lebih, dia bilang ini dari maminya dia, itu mereka pakai batik sogan untuk obi. Jadi itu udah jadi kolektor item. Bukan baru tapi udah ratusan tahun. Nah, batik itu, contohnya batik. Batik miliknya siapa? Kalau menurut Obin, batik miliknya yang ngerti. Yang tahu. If you know it, if you understand it, then it's yours. Alright, berarti it belongs to the one who knows. Exactly. Kayak sekarang, semua orang bikin batik. Semua orang pakai batik. Begitu ditanya yang pakai, dia pakai batik dari pagi siang sore. Ya, ngerti nggak ini motifnya batik bikinnya, apa? Enggak, motifnya apa? Batik bikinnya gimana? Di mana perbedaan sehelai kain ini sama helai kain ini? Perbedaannya batik sama bukan? Karena batik itu bermula dari
jauh sebelum sebelum kita bahkan mengenalnya sebagai pakaian nasional, bahwa itu dari sistem wax, teknik waxnya itu dari zaman perunggu kalau nggak salah ya, dari zaman Bronze perunggu Age, ya. kira-kira 2600 tahun yang lalu, ketika pertama kali ditemukan ada orang bisa menemukan teknik waxing motif yang di perunggu itu masih ada di ulos. Masih ada di kain, masih ada di kain karena saya Sumatera. dari Sumatera, jadi itu yang simetris dan geometris Dia itu geometris. dari peradaban Dongson ya. Betul, Dongsong. Nah itu yang mengajarkan bagaimana akhirnya kita membuat batik dan keris ya. Betul, Dongsong itu adalah dari kebudayaan Dongsong itu dari Tongkin. Tongkin itu adalah nama lama untuk negeri Vietnam. Iya, di Jadi, sungai Mekong, sungai yang itu sekarang dia. disebut Red Nah, River itu ya. banyak sekali masuk ke Indonesia, menyebar. Nah, itu yang Ben bilang, pemahaman, pengertian. Bin, kalau kita di kemudian menggalakkan, marilah kita memakai batik. Itu membantu untuk orang lebih banyak beli batik kan? Iya kan? Tadi Atau waktu untuk bincang-bincang, disadarin kali ya. tadi Obin bilang harusnya, marilah kita pakai kain Indonesia. Obin bilang kan gini, Gimana? banyak orang datang ke Obin. Ini hari Jumat loh, gue pakai batik, oke. Tapi pakai kain ikat juga nggak apa-apa loh. Mustinya. Itu Ya. yang Ya, penting bawa kan kain kain, Indonesia, yang kain penting kan Indonesia. kain Indonesia. Iya, kain Karena Indonesia. bagus sekali hari Jumat orang pakai batik. Tapi jangan sampai nanti anak-anak generasi muda gitu pikir atau kira salah paham bahwa kain Indonesia itu hanya batik. Karena Iya. ada ini ikat dari Sulawesi. Iya. Kok tahu sih Obin? Tahu. Tahu iya. Daerah Sopeng sama Sengkang. Iya, Singkang. Jadi saya kalau dapat kesempatan untuk pergi menjadi pembicara atau menjadi moderator di daerah-daerah Indonesia, yang pertama kali saya cari adalah kainnya. Itu sudah kebiasaan semua Sama. orang. Nggak laki nggak perempuan. Yang laki cari untuk kemeja dari dulu tuh. Iya. Ayah saya juga. Atau cariin kain buat mami. Iya. Tapi kadang-kadang Kebiasaan orang-orang yang memang ingin mengenal, karena saya merasa bisa mengenal mereka lebih dalam melalui sehelai kain. betul. Tapi kain itu nggak bisa lepas dari budaya. Karena Sama bagian yang sekali. terpenting dari budaya. Dan alam juga. Betul. Jadi the making of a piece of Dan alam cloth. juga. Betul. Exactly. Jadi warna kain itu, misalkan saya lihat ulos, ini ulos yang indigonya dari Danau Toba. Itu indigo yang di Toba sama indigo yang di Tarutung sama-sama pohonnya, jadinya lain loh di ulos. Beda. Itu nila ya. Indigo is nila. I know. And then when you see it on a piece of ulos, you can tell, oh ini ulos dari Samosir, Oh, iya. ini ulos dari Tarutung. Indigo yang di Jepang aja beda, Iya. indigo yang di India beda, Iya. indigo yang di China beda. Jadi Itu hebat kan ya, tergantung kandungan tanahnya. exactly, dan Mineralnya. climate-nya ya, Climate. Jadi, di tempat kita itu. nggak bisa lepas dari itu. Belum lagi dengan ada angkat datuk, melahirkan, ikir gigi, orang kawin, itu kan mesti bikin kain, mau minang. Bin, nama Obin sendiri, kalau nggak salah namanya Ang Syok Bin. Ang Syok Bin itu artinya anggun, elegan. Tahu dari mana itu? Ya saya tahu lah. Ini pasti Kan ada juru, ini pasti ada juru researchnya. Di mana itu tadi atau anak itu tadi? Ang Syok Bin artinya anggun dan elegan. Jangan Angsia Pauli ya. It's a beautiful name, menjadi Obin, ya kan? Dan seorang yang namanya artinya anggun dan elegan ini memang dari kecil kerjanya berimajinasi, berkhayal, Sampai nggak bisa sekolah. sampai akhirnya meninggalkan sekolah, tetapi tidak pernah berhenti belajar. Itu kan tadi yang di Ya bottom lama-lama line. capek lah, kelas 5 aja ulang 2 kali kan capek. Iya makanya. Tapi tadi bicara soal mami, ya mami, mami. you're beautiful mom, ya kan? Cerita soal ibu. Kamu cerita soal ibu matanya berkaca-kaca. Mami karena saya cerewetnya bukan main. tapi she's the most beautiful woman you Tapi said. adalah perempuan yang paling baik yang pernah saya kenal seumur hidup saya. Dan perempuan yang paling cantik yang pernah saya kenal seumur hidup Sama saya. Obin cantikan mana? Ya mami lah ya. Iya.
foto tadi diliatin fotonya pemirsa, saya ditunjukkan fotonya dan beautiful woman. She's beautiful. Salam buat Mami, Mami 90 tahun masih sehat Mami. Saya Irma Huta Barat dan Obin. Bandelnya setengah mati Mam dulunya. Titip salam, iya sama Mam. Nah, Batak juga Mam ya. Mami lahir Brastagi. Mami lahir Brastagi ya, dan Mami 90 tahun itu cantik jelita pakai kebaya. Kita beruntung karena saya percaya karakter itu sebetulnya dibentuk oleh ibu di rumah. Lalu ada bapak yang mengajarkan juga prinsip, yang mengajarkan juga tentang kehidupan. Cerita tentang papa. Karena Papi bandel. iya, tapi berarti paling ngertiin dong kalau Obin bandel, papi bandel berarti papi paling ngerti dong. Aha. Tentang Obin, paling memahami ketimbang Mami. Kayaknya Obin Karena lebih, he could read your mind. Obin lebih ngerti Mami. Iya, Obin lebih ngerti Mami, tapi Papi Papi lebih lebih ngerti ngerti Obin. Obin. Iya. Jadi yang ngajarin, suka ngobrol soal, kadang-kadang Papi suka cerita dongeng, katanya zaman dulu ada burung hong, phoenix, dia tuh cantik sekali, terus dia suka terbang, terus dia suka pamer-pamer bulunya, gini. Dulunya bisa terbang. Obin anak keberapa sih? Dulu ketiga, sekarang sendiri, udah tunggal. Karena? Ya gitu aja. Oke. Lalu Papi adalah orang yang paling memahami. Umur berapa Papi meninggalkan? When I was 12, jadi waktu saya umur 12. Oh itu berhenti sekolah gara-gara nggak ada Papi, jangan-jangan. Enggak Iya. juga. Berhenti dulu baru Papi mati. Jangan-jangan Papi. Dan dia mati gara-gara gue enggak, tapi Enggak. Oke, tapi itu merupakan hal yang pada waktu umur 12 itu berat dong ya? Enggak juga. Enggak ya, Sedih. karena ada sedih tapi Nah ini dia Obin nggak pernah merasa berat. oke. Ditinggal Papi, ada Mami. Oh iya, itu kayak ya kayaknya di dalam diri kita kayaknya ditarik keluar gitu loh. Tetapi berat gitu. Waktu berhenti nggak sekolah merasa. umur 12 dimarahin nggak? Katanya Papi yang ngajarin Obin Udah tentang nggak denger kerja. deh. Nggak dengar. Nggak denger. Oke. I can switch off kalau nggak mau dengar. Oke. So you believe bahwa itu adalah pilihan ya? No, I did not believe. You did not. You were just being a Nggak rebel. nggak kuat aja. Nggak kuat diajarin di sekolah. Nggak kuat ikutin pelajaran sekolah aja. Oke. Pusing, mumet, nggak ngerti nggak tiap Nggak hari happy di jadi sana. kelas. Nggak bukan nggak ngerti aja ngapain. Iya berarti nggak happy dong di Jadi kelasnya. tiap hari kalau sekolah tuh kerjanya liatin keluar jendela, terus ada burung, Iya, tadi burung. ada burung, nanti ada burung terbang. Dia bawa sehelai apa, terus dia bikin ini, terus dia berangkat lagi. Yang diperhatiin, lama-lama jadi sarang. Nah itu buat Obin tuh lebih interesting. Jadi tiap hari nungguin liatin tuh burung. So you pay attention on the nature, perhatiin burung, perhatiin alam, ya kan? Obin rasa semua anak begitu. Oke. Yang dianggap guru oleh Obin itu siapa sih? Semuanya. Alam, semuanya. Alam, Mami, orang, Papi. semua. Mengenai kain dan batik sendiri, ada nggak orang yang Banyak, jadi kan mengajarkan? Banyak. dari setiap orang kita dapat sesuatu. Bahkan pembatik-pembatik yang Justru pembatik-pembatik di- atau orang yang pas di lewat. dusun-dusun yang terpencil itu ya. Iya, atau orang yang pas lewat, dia bawa gendong ini, atau ibu-ibu yang pakai kain, atau ada ibu-ibu pakai kain baju dari percakan. Apa yang namanya kain? Kain itu seperti, Obin pernah bilang kain itu seperti kayu basah. Maksudnya apa itu? Obi ngomong di mana tuh begitu? Kain itu ya. Kain itu Mesti hidup. Kain hidup, itu ya? hidup. Bukan kayu kering yang Enggak, kain Oke. itu hidup. kain ada kehidupan di dalam kain. Iya, dalam pembuatannya dan keterkaitan dengan budayanya. Keterkaitan budaya dalam pembuatannya aja itu ada. Ya ini aja Kashmir ini budaya mungkin dipakai di tempat yang sekarang saya kepanasan. Nah, kan? Oke, jadi ini benar-benar harus dipakai di tempat yang dingin sekali ya. Alright. Si kain seperti kayu yang hidup, artinya dia punya kehidupan ya, bukan hanya sehelai kain. Saya juga tadi bilang bahwa ada banyak intangible assets, banyak Ya. cerita, banyak sejarah di balik kain itu. Saya itu orang yang sangat suka kain. Jadi di rumah itu di mana-mana ada kain, di atas meja, di depan
pintu kamar, selimut kesayangan saya itu sampai hari ini adalah selimut Kupang. Saya dapat oleh-oleh sahabat saya namanya Piu. Waktu itu dia lagi show ke Kupang, dia bawain selimut yang dipintalnya masih pakai benang. Ya, Benang yang kasar itu. betul. Tapi itu hangat banget, Obi. Karena daerah sana tuh dingin kadang-kadang. Oke. Terus warnanya itu yang magenta dan warna alam pudar-pudar gitu. Ya. Obin masih pakai pewarna alami? Enggak, Enggak ya? enggak. Karena- Soalnya gini, kalau mereka sekarang aja mereka juga udah nggak pakai. Mereka hanya pakai itu bila untuk upacara, kain untuk upacara. Jadi barang langka. Enggak, Si bukan warna barang alaminya. langka. Kalau Obin paksain, bikin, kita juga ada bikin kain dari warna alam. Namanya binalsnya ada nadi, NADI. Oke, itu yang memakai pewarna alami, nadi. Pakai warna alam. Karena I think that nadi itu adalah the pulse. Urat of the ya? pulsa. Urat nadi, pulsa. Pulsa, Oke. jadi denyutnya warna. Kalau Obin maksain semuanya pakai warna alam, paling 1 bulan jadinya cuman paling 30 atau 40 helai. Nah itu tukang kerja semuanya mau ngapain gitu loh. Iya. Kenapa? Karena kalau dari warna alam, namanya alam tuh ada musimnya. Yang namanya indigo tadi, nila, dia kan nggak tiap musim kok. Jadi kita Iya, waktu dia lagi betul. musim kita ambilin. Harus difermentasi, fermentasinya 6 bulan. Lama prosesnya. Ya, jadi artinya memang ada memang sesuatu yang dilakukan untuk budaya dan memakan waktu yang lama, tapi tetap dilakukan. Tetap Mungkin dilakukan. karena Obin orientasinya lebih ke bisnis juga ya, Bukan, Obin orientasinya adalah bikin kain. bikin kain. Dan Tapi kainnya kan harus laku dijual. Kalau bikin kain nggak laku kan dan juga jangan sedih salah, Obin pasti. sebelum Obin bikin kain juga orang udah bikin kain Banyak, macam-macam. tidak pakai warna alam. Iya, iya. Warna alam itu tidak pernah bisa dipakai untuk yang namanya sustain, untuk pengrajin Iya, atau untuk orang produksi yang banyak. Iya. Biasanya orang itu ngambil untuk dia bikin sendiri. Iya. Saya juga kalau cari ulos yang pewarna alami itu harus nunggu lama. Nunggu lama 6 bulan jadi sekali. satu. Iya. Oke, artinya Udah itu bagus 6 bulan jadi satu. bisa setahun jadi satu. Oh. Iya. Nah, tentang kreativitas, terus mencari dan meriset, ya kan? Semua inspirasi didapat dari Mana aja, alam mana aja, mana aja. dan ketika sedang Kepikir gitu. kepikiran. Apa yang dilakukan ketika dapat inspirasi itu? Nyatet, Nyatet, ngomong. ngomong langsung kasih tahu asisten. Ngomong siapa aja yang di sebelah supaya dia inget. Siapa aja, supir kayak Maria kayak siapa gitu. Biar dia yang ngingetin. Karena kebanyakan Enggak, takutnya lewat lewat. waktunya. Oke. Karena itu adalah Momen sepintas, tek gitu. ilham, inspirasi itu ya. mesti diambil Ya, cepat. baiklah. Jadi itu adalah caranya Obin menuangkan. Sama, saya pernah dengar Titi Puspa juga kalau lagi pengen bikin ambil. lagu tengah malam gitu, bangunin semua tolong dibikinin ini, Ya, jadi baru tidur lagi. betul. Kadang-kadang tengah malam juga kebangun. Kadang-kadang kalau enggak begitu kita keinget, panik takut hilang. Karena idenya pasti keluar itu so beautiful, nggak boleh hilang gitu. I believe so. Pasti itu adalah momen-momen yang membuat Obin terus mempunyai semangat dan passion, attitude seperti ini. Tadi kita dengarkan Obin mengatakan bukan hanya membatik, bukan hanya sekedar belajar dari pendidikan formal, tetapi belajar dari alam lingkungan, dari semua orang, dan research yang berbelas-belas tahun, dedikasi yang 40 tahun mengerjakan hal yang dicintai dan mengabdikan dirinya untuk melakukan sesuatu yang disukai, akhirnya berbuah kesuksesan pasti. Jadi inspirasi itu dapat dari alam, dari orang, dan juga dari kejadian-kejadian sekitar ya. Betul. Obin tinggal di Bali. Kenapa memilih untuk tinggal di Bali? Enggak. Jadi dulu tuh kita my husband Ronnie, suami Robin, I know him. Taman Sastra juga. Ya, sama-sama di UI. Taman Sastra UI. Itu dulu ngumpulin petak. Itu tuh kira-kira 15-10 tahun yang lalu. Terus ada rumah di situ. Mami udah umur 90. Dan lebih suka di Bali, Mami juga. Lebih baik untuk Mami di Bali. Kenapa? Udaranya dan ini Mami dekat kebun.
Kalau di Jakarta Mami itu sesak karena Mami asma. Bali membuat Obin lebih kreatif nggak? Mungkin lebih tenang. Lebih tenang. Tetapi kreatif sih di mana aja. Oke, jadi Kreatif di mana bukan karena tempat ya? Enggak. Ya. Jadi karena apa? Karena hayalan dan ilham dan inspirasi yang datang anytime. Oke, selama di Bali, apa saja yang paling berkesan di Obin? Bom Bali. Oke, kalau kita bicara bom Bali, jadi waktu bom Bali kan ada 2002-2004. Waktu 2004 kan yang banyak yang meninggal. Terus Obin baca di koran katanya banyak orang, jadi otomatis begitu bom itu kayak ada suara hening di seluruh Indonesia, dunia shock. Jadi kayak 911. Terus di Bali itu orang juga pada kaget. Terus langsung semua hotel, semua booking, semua orang cancel dari luar negeri semuanya. Dalam sekejap, seperti overnight, itu semua hotel dia punya booking semuanya kosong semuanya. Langsung hening senyap, rasanya beda seperti kayak Bali ada tahun shock gitu. 60. Enggak, kayak shock. Ini heningnya shock. Waktu 2004 itu. Terus Obin lihat banyak yang diberhentiin, banyak orang kehilangan pekerjaan, terus di koran-koran, di Denpos, di Bali Pos pun pada ngomong. Terus dari katanya ada yang bilang ya nanti mau dikasih sumbangan. Nah, itu kan selain Obin juga membantu korban menyumbangkan. Itu kalau nggak salah Tahu dari mana jadi Obin karya. bantu korban? Tahu dong, kan ada yang cerita, ada yang riset, tahu. Membantu orang lain ketakutan, Obin membantu. Sama seperti ketika peristiwa rusuh, orang-orang Tionghoa pada lari keluar, Obin malah kasih makan kepada demonstran. Tahu. Iya kan? Bukan demonstran, itu orang-orang yang luka. Orang-orang yang luka. Jadi kamu nggak ada takutnya? Kadang-kadang bukannya kita nggak takut. Iya, karena kecintaan dan care, peduli. Udah liatin, aduh tuh orang gitu, jadi nggak mikir kali. Walaupun matanya gini nggak takut? Nggak, Obin nggak berasa tuh. Nggak berasa ya? Nah ini dia, jadi kayak bom Bali ini, jadi banyak orang kehilangan pekerjaan. Iya. Jadi kita kan kalau bikin kain satu-satu, semua proses dari tangan. Kita bikin kain, kita jahit baju, bikin apa, ada sisanya banyak. Selama puluhan tahun itu sisa-sisanya tuh ditumpuk bertonton di gudang. Jadi Obin minta tolong dikirim ke Bali, terus minta Wati, ada my goddaughter, anak saya, untuk rekrut beberapa orang yang bisa jahit, beli mesin jahit dan sebagainya. Terus setiap kali ada teman keluar negeri minta tolong beliin buku patron, ingat nggak Mak? Iya, kayak dulu ada boneka. Bikin beruang, bikin ular, bikin jerapah. Nah berdasarkan patron-patron itu kasih ke mereka. Terus akhirnya semua bikin, akhirnya jadi terjadilah yang namanya saya tunjukkan Bean House Bali Bomb Dolls. Nah, jadi setiap bonekanya itu kainnya beda-beda dan kainnya ya cuma ada itu karena ini sisa dari itu. Jadi disebut Bali Bomb Dolls karena Bali begitu mengesankan dan saya pikir juga bahwa rasa kecintaan terhadap Indonesia itu adalah juga nyambung keterlibatan ketika mereka sedang berduka, ketika mereka sedang kena musibah, ya kan? Sebetulnya itulah yang membuat bangsa ini menjadi besar dan kuat ya, kebersamaan. Betul. Mau kepedulian. matanya sipit, mau matanya belok, mau rambutnya keriting, ya. mau hitam. Jadi pesannya itu adalah ini ide yang timbul karena Bali dibom, jadi namanya Bali Bomb Dolls. Jadi semua orang manggilnya kalau datang, saya mau beli ini Bali Bomb Doll, oke. Jadi udah jadi itu. Iya. Jadi tragedi yang membuahkan sesuatu yang baru, sesuatu yang baik. Ada hasilnya, ya kan? Ada blessing hasilnya. In disguise. Ini sisa-sisa kain ya padahal ya. Dan tapi orang mau kenapa kain itu nggak pernah ada lagi. Karena kita bikin pakai tangan, jadi setiap helai itu cuma satu. Obin tahu nggak sih kalau saya itu suka boneka, suka kain? Obin tahu suka kain, suka boneka, I didn't know. my daughter Aisyah yang suka, anak saya Aisyah suka, jadi saya juga ternyata sama seperti karena terbuat dari kain ya, jadi dipegang, disentuh, ada rasa. Ya kan sayang gitu. Jadi ini dibuat untuk mengingat Bali Bomb Dolls dan sampai sekarang masih diproduksi sama Obin. Dan bikinnya naif sekali gitu loh. Jadi apa jadinya gitu. Kenapa ini jadi penting dari karya-karyanya Obin? Enggak. Karena itu empati. Kayaknya dan semua rasa. Penting deh. Enggak ada yang enggak penting. Enggak ada yang enggak penting. Enggak ada yang enggak penting. Hanya ini terjadi karena ada peristiwa yang merupakan tragedi. Kita bikin, kita taruh di meja. Ada banyak yang beli, terus malah ada orang yang udah beli
Sekarang dari 2004 sampai sekarang kan udah berapa tahun? Itu enaknya jadi seniman gitu ya. Apapun yang terjadi itu bisa menjadi inspirasi. Obin rasa itu bukan soal bisa seniman, menjadi- bukan soal seni. Bukan hanya soal seni, Jadi soal kepedulian sosial juga. untuk kepekaan, untuk kesadaran. Iya. Ibu-ibu kita kan juga bukan seniman. Bukan. Tapi bisa jahit baju. Bisa jahit baju. Bisa masak enak. Berapa kali kita Bisa rangkai bunga, nggak pernah belajar benar. padahal. Berapa kali kita waktu kecil disuruh tolong anterin ini ke makanan ke rumahnya Tante tante ibu ini itu. lagi sakit. Itu kan di situ semua mulainya gitu. Iya, berasa empati ya. Iya, ini babi boleh saya minta nggak satu Boleh, ini? Boleh. Anak saya yang kecil Aisyah show-nya babi, jadi Oh, saya gitu. bisa kasih ini. Bakalan keras kepala itu. Seperti siapa? Banyak Maria juga show babi itu. Iya, jadi ini adalah hasil dari apa yang terjadi pada waktu di Bali, tragedi itu, maka sampai sekarang diabadikan namanya dalam karya Bali Obin, Bomb. namanya Bali Bomb Enggak, tapi ya Dolls. Ya. kita percaya dan kita pelajarin, lakukanlah maka terjadilah. Ya. Jangan dipikirin aja, apa aja dilakukan. Kadang-kadang orang banyak ide, tapi berhenti di sini aja. Berpikir, kalau kata Naga Bonar, asik berpikir saja. Nggak, kadang-kadang nggak enakan. Iya, betul. Dan selain dari ini, si Bali Bomb yang bermacam-macam binatang itu, Obin tadi mengatakan ada yang apa? Ada yang menjadi inspirasi walaupun dari batik, tetapi bisa dibuat menjadi sesuatu jadi yang gini. modern, sesuatu yang Enggak, fashion. kita Apa sih tadi ngomongnya? Kita nggak pikirnya gitu. Jadi orang selalu bicara bahwa tradisional sama modern itu seolah-olah itu adalah back to back. Dikotomi. Back to back. Iya. Seolah kayaknya mereka tuh Iya. berseberangan. Harus pilih, kalau mau tradisional nggak bisa modern. Salah. Tradisional itu apa adanya kita. Karena kita semua datang dari orang tua dari Yang satu memiliki tempat. tradisi. Dan punya tradisi dan adat istiadat. Modern itu soal way of thinking, cara berpikirnya, sama perspektifnya. Oke. Yang dilakukan oleh Obin adalah membuat ini menjadi bisa dipakai oleh siapa saja, di mana saja. Gitu kan? Nah, Obin kan hidupnya sekarang, nggak hidupnya di zaman dulu. Iya benar. Berarti Obin kan orang modern dong. Iya betul. Dan harus mengerti apa yang dibutuhkan oleh Jadi, tapi bukan perempuan-perempuan sekarang. Dan tapi kalau berangkatnya, jadi kayak sekali lagi, tradisi itu kan soal apa adanya kita, nilai-nilai, sikap dan sebagainya. Modern itu kan cara melihat sesuatu, perspektif, sama cara berpikir. Ya, dalam karya dituangkannya. Ya begini jadinya. Begini jadinya ya. Begini jadinya. Iya, daripada kita berdebat soal modern dan kalau Obin mau tradisional, bikin, tapi kalau mau bikin saya kue pikir pepe dua-duanya. kue pepe selama ini lapis-lapis kotak. Nah, kalau Obin mau bikin lapis-lapis bundar kenapa enggak? Iya betul. Ada inovasi, ada kreasi, ada juga Tujuan, kekinian. ada alasan Iya. kenapa, Iya, ada function, ada fungsi. Tapi kayaknya Obin pinter dagang deh. Semua barang-barangnya tuh bagus-bagus dan laku secara Ya, komersil. kemarin tadi baru Itu ngomong. gimana tuh? Tadi baru ngobrol sama ada namanya Shelda. Dia bilang gini. Bikin dulu. Bisnis ini tuh terjadi. Ini adalah akibat. Jadi bukannya saya mau kerja, saya mau bikin bisnis, terus mulai bekerja. Kerjanya aja dulu, kalau kerjanya benar itu Dibalik. Iya, kalau orang modern kan ada bisnis plan-nya dulu, ada proposalnya, rekrut dulu, lalu desain dulu, baru dia kerja. Kalau Obin dibalik prosesnya. Ya mungkin nggak sekolah itu kali ya. Iya. Mungkin nggak sekolah, Iya. tinggal Tapi yang itu bisa dengar jadi aja milih pembelajaran. yang. Oke, jadi kerja dulu, gagal kerjain lagi, baru dipikirin gimana nanti ngejualnya. Nggak usah dipikirin. Nggak usah dipikirin malah. Kalau sebuah barang memang benar, baik dan bagus, itu pasti dicari orang. Ya. Nah, restoran kecil di gang kecil aja lakunya setengah Oke, mati. jadi Obin itu tahu bahwa karya-karyanya akan dicari orang karena memang diberitahukan. karena emang pinter dagang. Obin bikin barang taruh di meja, kok orang datang lihat belanja, pinter dagang dari mana? Laku semua yang dijual. Ya berarti barangnya Produksi bagus. terus. Berarti barangnya bagus. Oke, intinya adalah barangnya bagus. Barangnya mesti baik dulu. Kenapa bisa bagus? Karena dibuat dengan Pemahaman,
pengetahuan, Pakai ini, pakai cinta. pengetahuan, pemahaman yang didasari dengan passion and pengabdian. Itu cinta itu. Yes, Obin, it's so good to talk to you. Terima kasih banyak ya, Obin. Thank you. Saya tuh jadi tertular tertular pengen beli juga, pengen pengen punya juga. Karena emang karyanya bagus sekali dan Indonesia itu kayaknya luar biasa. Saya terima kasih banyak. Dan ini merupakan sebuah cerita yang panjang dari sehelai kain ini. Bagaimana ini bisa dibuat, bagaimana seorang Obin yang dengan penuh pengabdian, penuh cinta, memberikan hidupnya kepada setiap helai kain yang dibuatnya. Bahkan boneka ini pun punya sejarah cerita yang panjang. Nah, pemirsa, saya pikir dengan Suara Indonesia kita bisa menemukan lebih banyak lagi orang-orang Indonesia yang melakukan sesuatu dengan kecintaan, dengan pengabdian, memberikan ruh kepada apa yang dikerjakannya, seperti yang diberikan Obin kepada kain-kainnya. Saya Irma Huta Barat mengucapkan terima kasih Anda sudah bersama kami. Terima kasih banyak juga kepada Grand Kemang Hotel yang menyediakan tempat ini, kepada Artura Design Shop yang membuat studio ini menjadi nyaman dan indah. Dan mudah-mudahan kita bertemu lagi dalam Suara Indonesia mendatang. Sampai jumpa minggu depan pemirsa. Selamat malam.